Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian yang nonton ini. Hari ini aku mau bahas film action bertemakan invasi alien. Film ini dijamin seru karena penuh aksi sepanjang film. Film berjudul Battle Los Angeles rilisan 2011 ini diperankan beberapa nama terkenal. Seperti Aaron Eckhart, mungkin kalian kenal dia di film Batman The Dark Knight, ini meranin Harvey Dent atau si Two-Face. Lalu ada Michael Pena, teman si Ant-Man, dan pacar Dominic Toretto, si Michelle Rodriguez. Film ini diinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Los Angeles pada tahun 1942, di mana Angkatan Udara AS berperang dengan objek tidak dikenal di langit pantai kota LA yang menimbulkan kecurigaan kalau itu adalah UFO, namun terus disangkal oleh pemerintah. Film ini cuma terinspirasi aja, jadi gak ceritain kisah aslinya. Daripada penasaran sambil megangin HP, kita langsung ke pembahasan filmnya aja. Ini dia, Battle Los Angeles. Scene dibuka oleh seorang staf sersan sedang berlari di pantai bernama Michael Nance yang kita panggil aja Mike. Ia mendadak sadar sudah tua saat segerombolan prajurit muda berhasil menyalipnya. Kemudian dia balik ke markas angkatan laut dan masuk ke kantor atasannya bernama John. Masuk kedatangannya ialah untuk meminta tanda tangan surat pensiunnya. John awalnya tidak setuju karena Mike udah mengabdi selama 20 tahun dengan begitu banyak penghargaan. Namun, Mike tegaskan tugas melatih prajurit muda yang sedang ia jalani sekarang akan menjadi yang terakhir. Dengan berat hati, John tanda tangan di surat pensiunnya. Lalu Mike memberi penghormatan bendera terakhirnya sebagai prajurit sebelum pulang. Singkat cerita, Mike sedang melatih para prajurit di suatu lokasi bernama Camp Pendleton. Mendadak mereka dijemput oleh seorang sersan pertama yang meminta semua pasukan dipersiapkan akibat jatuhnya meteor. Padahal Mike seharusnya pensiun setelah latihan hari itu, namun tidak terkecuali untuk misi kali ini. Mike dan tim dibawa balik ke pangkalan udara. Jadi perkenalkan pemimpin pasukan bernama Martinez yang masih muda dan baru lulus dari sekolah perwira. Mike diminta mengawasinya karena ini hanya tugas evakuasi. Di markas, para prajurit tim Martinez sedang berkemas untuk misi. Mereka membicarakan Mike yang memiliki reputasi jelek akibat membiarkan timnya untuk terbunuh di misi terakhir Mike. Salah satu prajurit yang gugur adalah kakak dari seorang prajurit di tim ini yang bernama Lockett. Di lorong, Martinez menjelaskan kepada Mike agar ingat kalau tim yang diterjunkan ini adalah orangnya dengan maksud mengingatkan kepada Mike supaya jangan kejadian lagi seperti misi terakhirnya dulu. Setelah para marinir mendapat senjata, lalu mereka di-briefing mengenai tugas di lapangan sebelum diterjunkan. Situasinya ialah siaga perang. Martinez dengan congkaknya bilang ke Mike, untuk itulah aku dilatih. Saat menunggu panggilan penerjunan, berita di TV mengejutkan para marinir. Ternyata ada segerombolan alien ikut masuk ke bumi bersama meteor yang jatuh. Keadaan kota kini kacau karena alien tersebut juga melakukan penyerangan. Di pangkalan udara, Martinez menginformasikan mengenai keadaan di kota. Mereka akan melawan makhluk yang masih misterius. Namun karena itu adalah tanah mereka, maka mereka harus bertempur layaknya seorang prajurit terlatih. Lalu mereka masuk ke dalam heli-chopper untuk diberangkatkan ke lokasi. Prajurit bernama Lockett masuk terakhir yang ditanyai kenapa oleh Mike. Lockett bilang, Mike meraih medali perak perang, sedangkan kakaknya harus pulang dalam peti mati. Dalam chopper, semua prajurit tampak meragukan Mike karena reputasinya terdahulu. Mike berpesan ke mereka kalau tidak ada janji di medan perang, yang membuat para prajurit semakin ragu akan keselamatan mereka. Bahkan, Martinez tampak takut akan misi ini. Keadaan diperparah pemandangan di pantai dan kota yang sudah hancur lebur akibat serangan yang masih terus berlanjut. Sampailah mereka di pangkalan Santa Monica. Mereka kembali di briefing mengenai tugas dari misi ini. Musuh diketahui bukan dari bumi. Mereka menyerang dari darat karena diketahui tidak memiliki pesawat tempur. Maka pasukan akan fokus menguasai udara untuk menang. Lalu terdapat permintaan tolong dari para warga sipil yang terjebak. Tugas mereka adalah menuju kantor polisian yang sudah ditinggalkan buat cari dan evakuasi warga yang tersisa di area itu. Dan harus diselesaikan dalam waktu 3 jam. Karena bom atom akan dijatuhkan dengan ada atau tanpa mereka di sana. Setelah selesai, mereka mulai berjalan keluar dari pangkalan menuju titik lokasi. Keadaan pangkalan kacau, para warga sipil berlarian menyelamatkan diri dan pesawat tempur serta helikopter tidak hentinya berterbangan. Para prajurit dalam pangkalan juga sibuk membantu serangan keluar. Tim Martinez berjalan menyusuri rumah-rumah hingga ke jalan besar. Di jalanan, mayat warga sipil di mana-mana dengan kondisi mengenaskan.
Lalu mereka memasuki area berasap tebal yang mengganggu pandangan mata. Mendadak, ada pergerakan dari arah jam 12. Seorang prajurit bernama Kearns perhatikan dari skop M16-nya yang ternyata hanya seekor gugu. Kemudian, serangan dadakan terjadi. Mereka semua langsung bersembunyi di balik mobil sambil mencari arah serangan. Alien rupanya menyerang dari atap rumah. Posisi mereka terlalu terbuka. Mike perintahkan Lockheed buat cari jalan keluar dari sana. Mereka berlarian masuk ke perkarangan rumah untuk menghindari serangan musuh. Di keadaan itu, Martinez malah kebingungan karena tidak ada pengalaman bertempur. Seorang prajurit tertembak dan hampir diseret musuh yang untungnya masih bisa diselamatkan Mike. Begitupun Guerrero yang helmnya tertembak yang buat matanya cedera. Martinez semakin panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Stavro lihat kondisi lainannya, berinisiatif membuka jalan buat lari. Semua diperintahkan ikuti dia. Mereka masuk ke rumah warga sebagai jalan alternatif untuk mundur, hingga tibalah mereka di sebuah rumah yang aman dari serangan. Keadaan rumah dijaga prajurit dengan tidak bisa melihat keadaan di luar karena tebalnya asap. Mike tanya perintah ke Martinez, dia masih linglung dan perintahnya adalah minta dievakuasi dengan alasan banyak terluka. Lalu mereka menyadari kehilangan seorang prajurit bernama Lenihan. Mike langsung ajak Harris dan Imlay pergi mencarinya. Di sisi lain, Lenihan selamat dan bersembunyi di sebuah ruangan laundry. Dia hubungi rekannya lewat radio yang dibalas oleh Mike. Sebelum sempat memberitahu posisinya, dia melihat alien di luar. Dia yang kepalang panik asal nembak lalu lari keluar dari sana. Mike yang kehilangan kontak kebingungan. Sedangkan Lenihan kini berada di suatu area yang terdapat kolam renang. Tiba-tiba muncul alien di belakangnya. Dengan refleks tingkat dewa di balik badan dan adu tembak hingga alien jatuh ke dalam kolam. Untuk memastikan, dia tembak ke dalam kolam sampai Mike dan tim tiba di sana. Alien bangkit lagi dan diberondong tembakan para prajurit hingga kembali jatuh ke dalam kolam. Buat mastiin alien mati, Mike suruh Imlay lempar granat sebagai kado perpisahan. Balik ke Martinez dan tim, mereka sudah dekat dengan kantor polisi. Mike dan 3 lainnya berhasil menyusul, kemudian mereka bergerak menuju sana. Serangan tiba-tiba kembali terjadi. Simmons harus tumbang akibat serangan. Sambil memastikan arah serangan, mereka sembunyi ke dalam sebuah restoran untuk memeriksa keadaan Simmons. Imlay yang berjaga melihat musuh dari arah jam 12-nya. Serangan mereka ditahan Mike yang lihat kalau itu adalah rombongan prajurit lain. Mereka dipanggil untuk ikut berlindung di sana. Tanpa buang waktu, 4 prajurit itu langsung masuk. Mereka dari unit angkatan udara dan hanya tersisa mereka karena lainnya udah gugur atau hilang. Pacar Dominic Toretto perkenalkan diri. Dia bernama Elena Santos yang seorang sersan teknik. Dia ditugaskan melacak transmisi musuh namun ketahuan dan hanya menyisakan dia sendiri sebelum bertemu prajurit lain. James info ke Mike kalau helikopter evakuasi akan tiba 25 menit lagi. Jadi mereka segera menuju kantor polisi. Mereka kembali gerak hingga tiba di suatu lokasi aman. Mereka bagi tugas. Martinez akan tinggal bersama yang luka buat nunggu para medis. Sedangkan Mike membawa 3 orang lain menuju kantor polisi buat cari warga sipil. Sampai di sana mereka masuk dan periksa keadaan. Di luar, helikopter sudah tiba. Imlay lempar bom asap agar posisi mereka diketahui. Balik ke Mike, mereka susuri kantor buat nyari warga yang selamat. Akhirnya mereka berhasil nemuin warga bernama Jorin Con dan Michelle serta 3 bocil. Di luar, helikopter tiba dan hanya bisa membawa 4 orang. Simmons, Guerrero, Grayston, dan Lenihan yang terluka menjadi prioritas evakuasi. Setelah semua naik, heli bersiap berangkat. Lalu terlihat tim lain keluar membawa anak-anak untuk dievakuasi. Ternyata, alien memiliki armada udara. Mereka segera info ke markas serta laporkan heli yang jatuh. Yang lain terlihat mengamankan warga sipil. Lalu Harris dan Stavro yang berargumen karena baru kehilangan rekan mereka. Stavro berusaha menenangkan Harris yang akan melangsungkan pernikahannya sebentar lagi. Dia diminta untuk tetap fokus. Sisi lain, Martinez kehilangan semangat tempur. Dia merasa bersalah atas kematian para anggotanya. Mike yang lebih berpengalaman menyadari keadaan si letnan. Dia tahu rasanya kehilangan anggota dan minta Martinez tetap pada misi karena bom akan dijatuhkan. Dia suruh Martinez kasih perintah. Sebelum Martinez jawab, datang James kabari kalau tidak ada evakuasi karena pesawat musuh ada di mana-mana. Mereka disuruh cari jalan balik ke pangkalan Santa Monica. Martinez perintahkan Kearns dan Lockheed ke atap buat pantau jalur terbaik untuk pergi ke pangkalan dengan berjalan kaki. Lalu, berita TV mengabarkan semua warga sipil diminta menuju pangkalan Santa Monica karena itu adalah tempat paling aman. Dikatakan juga bahwa tujuan alien menyerang bumi adalah untuk kolonialisasi sehingga pribumi harus disingkirkan demi mengambil sumber daya bumi berupa air.
Di atap, alien terpantau ada di mana-mana, sehingga sulit bagi mereka mencari jalan kabur. Namun, Lockheed dapat ide. Dia melihat sebuah bis yang bisa dimanfaatkan untuk evakuasi. Awalnya Mike keberatan menggunakan bis karena mudah ditarget. Tapi Martinez bilang jaraknya terlalu jauh dengan jalan kaki. Sedangkan bom akan dijatuhkan sejam lagi dan itu adalah keputusan dari perintahnya. Maka Stavro dan Harris disuruh cek apakah bisnya bisa digunakan dan kebetulan Stavro bisa mengendari bis. Gak buang waktu, mereka langsung menuju bis. Gak lama setelah mereka pergi, Imlay datang dan ajak Martinez dan Mike buat lihat bangkai alien. Si alien rupanya masih hidup. Mereka seret alien itu ke dalam untuk diteliti dok, buat cari titik lemah mereka agar mudah dibunuh. Michelle juga ingin bantu karena dia seorang dokter hewan. Si alien pun jadi objek preteli mereka. Organ mereka sangat asing bagi manusia sehingga tidak ditemukan titik lemahnya. Di saat bersamaan, dapat info dari atap kalau ada pergerakan lusinan alien dan mereka harus cepat bergerak. Lalu terlihat satu alien memasuki kantor polisi. Mike masih berusaha mencari cara dan dia suruh Imlay buat lindungi dia bermodalkan granat. Stavro berhasil menyalakan bis dan segera menjemput mereka. Terlihat, Imlay sedang memeriksa area belakang. Dia merasakan kedatangan alien. Tepat ketika bis sampai, alien muncul dan langsung dikasih paham Imlay. Lalu Mike berhasil nemuin titik lemah alien, yakni jantungnya mirip jelly. Setelah tahu celahnya, dia bergegas keluar bersama Elena dan Imlay. Bis langsung melaju saat semua sudah masuk. Mereka buat parameter penjagaan dalam bis. Imlay melihat pesawat alien berterbangan di luar dan melakukan serangan membabi buta di kota. Mike minta bis berhenti karena ada pergerakan di dekat mereka. Lalu muncul puluhan pesawat alien lewati bis. Di situasi itu, James informasikan ke markas dengan radio. Mendadak, sebuah pesawat besar berhenti dan menurunkan satu pesawat kecil. Mike sadar kalau sinyal mereka dilacak. Dia suruh semua matikan alat komunikasi yang memiliki sinyal. Mike lihat ada pom bensin, dia ambil radio dan pergi ke sana. Di luar bis, pesawat kecil tadi berpatroli mencari sumber sinyal dan kini tepat berada di belakang bis. Pesawat terus mendekat, namun pindah haluan oleh karena sinyal radio yang dibawa Mike ke pom bensin. Dia pesawat terpancing. Mike pergi menjauh dari sana dan ketika pesawat sudah dekat pom, dia lempar sebuah granat yang menyebabkan ledakan dahsyat hingga menghancurkan pesawat alien itu. Untungnya, Mike selamat dan sedang menuju ke pesawat yang hancur. Setelah mastiin aman, dia balik ke bis dan info kalau itu pesawat tanpa awak atau drone. Aksi heroik Mike disambut gembira para prajurit yang buat iri Martinez. Sempat-sempatnya lo sirik, apalah. Kemudian bis melanjutkan perjalanan. Elena tanya Mike apa benar itu drone. Karena Elena ditugaskan untuk menyediakan sistem identifikasi otomatis buat nyerang pusat yang mengontrol para drone. Namun sayangnya misi itu gagal. Saat tujuan berjarak kurang lebih 1,5 km, Stavro lihat kalau ada pangkalan lain sudah rata sama tanah. Lalu ketika hendak ganti haluan, sebuah drone jatuh di dekat mereka diikuti serangan para alien yang menewaskan seorang angkatan udara. Memanfaatkan alien yang sedang bertempur dengan tank militer, para prajurit mengevakuasi warga keluar bis. Mike minta bawa warga ke helikopter di belakang karena tank udah hancur jadi nggak ada yang jaga mereka. Mike bawa Ken dan Lockheed buat balas nyerang agar warga bisa dibawa ke sana dan diturunkan dari jembatan. Harris dan Doc segera jalankan perintah dengan mempersiapkan tali untuk turun. Sedangkan yang lain membuat garis pertahanan buat lindungi bagian belakang. Elena ikut gabung buat bantuan. Terlihat sebuah misil ditembak alien ke arah belakang yang langsung jatuhin Doc dan Harris ke bawah. Mike perintah Jess buat bawa warga ke arah tali untuk turun dan lainnya fokus membalas serangan alien dengan kaliber 50 di mobil Humvee militer. Tiba-tiba, alien muncul membawa sebuah robot pelontar misil yang menewaskan satu prajurit dan Humvee juga dihancurkan. Robot kini menargetkan truk tempat Imlay, Elena, dan Stavro. Elena tersangkut. Stavro berhasil nolong yang sayangnya dia malah jadi korban. Banyaknya korban militer membuat Mike ambil keputusan untuk menggunakan peledak C4. Bersama Martinez dan Kearns, mereka pasang peledak di sekitar mobil. Setelah selesai, mereka yang hendak lari terkena ledakan misi robot dan harus kehilangan detonator. Di sisi lain, James tertembak. Ketika tengah diperiksa, Joe lihat ada alien mendekat. Tanpa pikir panjang, dia ambil M16 dan nyerang si alien yang membuat dia juga ikut tertembak. Di garis depan, Martinez berhasil lumpuhkan sebelah kaki robot. Mike dekati dan lihat kalau Martinez terluka akibat tembakan. Tahu dia udah gak mungkin selamat, dia suruh Mike bawa anggota yang lain pergi dan dia mau ledakin C4 yang ada di dalam bis. Dia titipkan sesuatu buat istrinya dan perintahkan dia pergi.
Setelah Mike pergi, Martinez bersiap meledakkan dirinya bersama para alien. Lockett merasa bahwa Mike telah meninggalkan letnannya untuk mati, dan sekarang dia harus dipimpin Mike. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah minimarket. Elena mencari alat komunikasi sedangkan Doc berusaha ngasih pertolongan pertama ke Joe. Mike yang lagi nemenin Joe dipanggil Elena. Siaran berita mengabarkan kalau para alien menggunakan air sebagai bahan utama buat gerakin mesin mereka, dan terlihat pusat kontrol mereka yang diincar Elena agar bisa melumpuhkan armada udara alien. Mereka akan menuju ke pusat kontrol setelah bom dijatuhkan dan warga sudah dievakuasi. Kini 10 detik menjelang bom dijatuhkan, hitung mundur dilakukan. Namun, tidak ada yang terjadi walaupun udah melewati batas waktu. Mereka pikir keadaan berbalik sehingga tidak perlu menggunakan bom atom. Mereka lanjutkan ke Santa Monica untuk memastikan. Alangkah terkejutnya mereka mendapati pangkalan Santa Monica sudah dihancurkan sehingga bom atom tidak dapat diluncurkan. Mereka tetap masuk buat ngobatin Joe dan nyusun rencana. Mike ajak Imlay buat nyari peta agar bisa menuju titik aman berikutnya. Imlay nemuin peta taktik berisi coretan merah. Mike kasih tahu coretan itu artinya titik pasukan sudah disapu bersih alien. Lalu muncul si Doc di sana yang mengabarkan kalau Joe udah meninggoy. Mike datangi anaknya Joe. Dia memotivasinya untuk jangan menyerah dan harus berani seperti papanya. Mike juga berjanji bakal selamatkan dia. Saat Mike balik ke tim, Lockett konfrontir Mike karena menyalahkan dia atas kematian kakaknya dulu. Setelah sekian lama menahan, Mike akhirnya keluarkan unek-uneknya. Dia kehilangan banyak anggota selama bertugas dan setiap detik dia ingin bisa gantikan mereka untuk mati. Dia bahkan selalu teringat wajah mereka. Dia sebut nama, jabatan, hingga nomor induk semua prajurit yang mati ketika bertugas bersamanya sebagai bukti betapa dia merasa bersalah atas kematian mereka serta merindukan kakak Lockett yang adalah temannya. I know you think I got my men killed. Those faces are right here, seared into my brain. Ambooster, William R. Private 273-993. Lockett. Fine. And I miss him. Lalu diajak mereka semua untuk move on dari keadaan dan terus bertempur untuk menghormati mereka yang gugur. Mereka disuruh kumpulkan senjata dan amunisi serta mencari kendaraan untuk pergi dari situ. Mike dan Imlay naik ke tempat tinggi buat nyari jalan terbaik. Setelah itu Mike hubungi pusat buat minta dievakuasi dan diberi titik penjemputan. Kemudian mereka masuk ke mobil dan bergerak menuju ke sana. Masuk di suatu terowongan, mereka dihadang sekumpulan alien. Tanpa ragu mereka menerjang maju sambil menembaki dan melindas para alien hingga rata. Sebuah helikopter evakuasi sudah menunggu kedatangan mereka. Mike perintahkan semuanya untuk masuk. Pilot heli bilang ke Mike kalau semua armada udara udah mundur buat selamatkan diri, karena mereka harus keluar dari Los Angeles yang udah dikuasai alien. Setelah itu heli bergerak menuju lokasi evakuasi sambil disajikan pemandangan mengerikan kota Los Angeles yang udah jadi lautan api. Mendadak, heli mengalami turbulensi yang diakibatkan tenaga yang tidak stabil. Imlay suruh Mike lihat suatu titik, lalu Mike tanya Elena, apakah mungkin pusat kontrol alien lah yang buat tenaga pesawat menjadi tidak stabil. Setelah diiyakan Elena, Mike minta heli untuk turunin dia di dekat sana buat pengintaian pusat kontrol alien. Namun mendapat penolakan karena ditakutkan heli tidak punya cukup tenaga buat lepas landas nanti. Dengar itu, Mike titip surat Martinez ke istrinya pada Michelle, lalu minta heli diarahkan ke suatu titik dan dia akan turun menggunakan tali. Dia suruh Imlay yang mimpin pasukan, lalu berpisah dengan anak Joe, kemudian langsung turun dengan tali. Gak disangka, para prajurit juga ikut turun dan siap bertempur bersama komandan mereka, begitu juga Lockett. Karena gak ada waktu buat terharu, mereka bergegas menuju pusat kontrol alien. Tiba di bawah jembatan, Mike bahas mengenai misi ini. Apabila bisa hancurkan pusat kontrol, mungkin angkatan udara mereka bisa kembali bertempur. Setelah mastiin kemungkinan lokasi pusat kontrol dari Elena, mereka bergerak menuju bawah tanah. Sebelum masuk, mereka lihat ada sejumlah alien masuk ke terowongan dengan sebuah drone. Mereka ikuti para alien ke dalam. Mereka berjalan dengan senyap hingga tiba di suatu ruangan. Begitu dilihat, gak ada apa-apa di sana. Waktu mau cari jalan lain, mereka diserang alien hingga terjadi baku tembak.
Secara nggak sengaja, Mike lihat pusat kontrol mereka dari sebuah lubang di tembok. Mereka ditembaki dari sana hingga Mike perintahkan buat keluar dari bawah tanah. Sampai di luar, buat ulur waktu, Mike lempar granat ke bawah. Setelah itu mereka bahas rencana serangan dan memanggil serangan bantuan dengan radio. Radio harus digunakan di tempat tinggi agar dapat menerima sinyal. Kurtz mengajukan diri buat jalanin tugas itu. Setelah bantuan dipanggil, mereka harus nahan serangan para alien hingga rudal tiba di sana. Lalu mereka berpencar mengambil posisi. Kurtz sudah tiba di atas dan menghubungi pusat buat minta bantuan serangan. Posisi dan target sudah dikonfirmasi dan waktu sampai sana 3 menit. Dia info ke Mike yang langsung arahin alat identifikasi otomatis ke pusat kontrol sebagai titik serangan. Ada alien menuju ke mereka yang untungnya bisa dilumpuhkan Kurtz. Waktu mau turun, Kurtz diserang drone alien. Lalu, aksi baku tembak tidak terhindarkan karena posisi mereka sudah diketahui. Alien kembali membawa robot senjata berat mereka yang buat pasukan Mike kalang kabut. Mereka ganti menggunakan granat buat lumpuhkan robot itu. Akibat serangan itu, mereka ditarget oleh drone alien yang membuat Imlay harus terjepit reruntuhan bangunan. Sisi lain, serangan rudal berhasil mengenai target. Mereka langsung bersorak ketika pusat kontrol roboh. Waktu dipikir udah berakhir, dari bawah tanah muncul pesawat berukuran besar yang menjadi induk dari pusat kontrol. Beberapa drone menyerang yang membuat alat identifikasi terjatuh. Mereka segera keluar buat lindungi alatnya. Satu rudal lagi sampai, namun drone menabrakkan diri buat lindungi induk pesawat. Kemudian terlihat Doc berhasil selamatkan Imlay. Para prajurit terus bertempur walau terkepung dan kalah jumlah. Haris mau coba tembak dengan RPG sebelum pusat kontrol menjauh. Dihalangi Mike karena itu gak cukup kuat. Dan drone di sana terus menyerang mereka. Lalu Mike lihat pusat komando mulai menjauh. Dia lompat ke bawah buat ambil alat identifikasi. Di saat bersamaan, rudal terakhir sampai di sana. Sebuah drone bersiap menabrakkan diri. Mike suruh Elena buat tembak drone itu pakai RPG. Dan Elena berhasil menjalankan perintahnya di saat Mike arahin alat identifikasi ke pusat kontrol dan berhasil dikenai rudal. Kemudian pusat kontrol jatuh disertai runtuhnya para drone. Di darat, pertempuran belum berakhir. Para alien yang mundur dikejar Mike dan tim. Intinya, sapu rata semua hingga nggak bersisa. Singkat cerita, mereka kini berada dalam helikopter buat dievakuasi ke markas sementara. Sampai di sana, mereka diberi ucapan selamat karena udah nyelamatin banyak pasukan. Mike diberitahu kalau warga yang mereka selamatkan udah aman, dan beritahu runtuhnya pusat kontrol udah disebar. Sehingga pasukan lagi dikumpulkan buat rebut balik Los Angeles. Tugas tim Mike udah selesai dan mereka disuruh istirahat. Rupanya, Mike masih belum puas sebelum Los Angeles direbut balik. Dia isi lagi magasinnya dengan amunisi. Lihat komandan mereka, prajurit yang lain ikut serta mempersiapkan diri kembali menuju medan perang. Setelah selesai, tanpa izin komandan, mereka bergerak menuju helikopter dan menuju ke kota bersama pasukan lainnya buat rebut kembali Los Angeles. Tamat. Beneran full action ya, tembak sana, tembak sini, meledak sana, meledak sini. Dipikir-pikir susah jadi komandan militer. Harus siap disalahkan kalau ada anggotanya yang gugur dalam tugas. Di film ini kelihatan masalah jam terbang ya. Martinez boleh menang jabatan, cuma kalau udah di medan perang, cupu dia. Seenggaknya pengorbanan dia nggak sia-sia sih. Bisa selamat yang lain berkat dia juga. Benar-benar berjiwa patriot. Sekian aja pembahasan film gokil ini. Semoga bisa menghibur kalian yang suka sama film genre action. Sampai jumpa di video-video lainnya yang gak kalah seru. Thank you for watching and happy Los Angeles. Dadah.